기억으로는 뭐 전혀 문제 없었고, 사실 아스나이, 제이, 마틴, 조르디 네 명이서 다 모여서 얘기했던 부분이고, 원래 주장이 아스나이였고, 그러다 보니까 우리가 다 모여서 아스나이가 경기에 뛰게 되면 제이가 당연히 아스나이가 주장을 해야 된다 그 얘기를 해서 아스나이가 주장을 맡았던 부분이고, 그거는 뭐 선수들하고 우리가 고장 선수들 다 모여서 저희는 했던 부분이기 때문에 전혀 그 부분에 대해서는 아스나이 얘기가 많아요. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke guys, balik lagi bersama saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semua, sekeluarga selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi yang lagi panas nih, yang lagi rame. Jadi soal podcastnya salah satu exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga yang mengundang Bung Harpa, salah satu konten kreator sepak bola, dan di situ banyak dibahas soal dinamika ketika timnas Indonesia melawan Cina. Di ruang ganti itu ada dinamika antara pemain dan pelatih. Jadi dikomentari langsung oleh salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangko Alam Bahar, bahwasanya pernyataan Pak Exco ini itu keliru. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video-video berikut ini. Sepertinya koki MBG mendingan diberikan kepada Asnawi, karena kapitan kita Asnawi sepertinya sedang memasak sekali. Karena pasalnya akhirnya ada pemain yang speak up terkait dengan statement dari Pak Arya yang menyatakan ada dinamika di ruang ganti. Aku suka ide, aku suka. Ayo dong, pemain lain speak up juga dong. Ayo dong, mari kita bahas, boy. Jadi semua statement ini berangkat dari Bebas Podcast, milik dari Exco PSSI Pak Arya Sinulinga. Kalian pengen lihat lengkapnya silahkan lihat ya, boy. Di mana Doi bilang kalau misalnya tidak ada dinamika ruang ganti pas laga lawan Cina, tidak mungkin ban kapten aja itu dicopot. Dan Asnawi langsung speak up masalah ini. Ini lo bisa baca sendiri lah ya. Ada satu kalimat besar yang mau gue highlight di sini. Asnawi bilang kalau misalnya emang kaptennya udah diberikan kepada Jai, please tell me who telling you. Karena JJ juga udah pernah bilang waktu itu, waktu Doi main ke tempat gua, dimana secara hierarki kapten dari timnas Indonesia itu udah ditentukan sebelum pemain naturalisasi udah sebanyak ini. Yang pertama itu ada Asnawi, yang kedua itu ada Jai, yang ketiga ada Rido. Dan gua nggak paham kenapa hal kayak begini dianggap sebagai dinamika. Dan kalian mau tahu apa yang paling baru, boy? Sosial media Asnawi sudah banyak buzar-buzar yang jarang makan enak itu, Dan Asnawi juga di sini menambahkan kalau misalnya Doi ini tidak ada di lokasi, tapi klarifikasi seakan-akan benar adanya. Bahkan Doi secara terang-terangan menyebutkan, tolong sampaikan kepada publik supaya tidak menjadi bola yang liar. Dari speak up-nya Asnawi ini, gue bisa menyimpulkan satu hal, boy. Yang pertama, respect, keren banget Asnawi berani speak up kebenaran kayak begini. Walaupun potensinya Asnawi kemungkinan besar tidak bisa bela timnas lagi, selama ya, you know lah ya. Dan gue yang nggak tahu Sintayong lagi ada di Indonesia sekarang, dan JJ mau buka semua ini. It's gonna be fun, brother. It's gonna be fun. Lagian gue juga bingung ya, kenapa sih yang nggak diangkat tuh namanya si Keringet tuh si Kluivert. Ngapain Taeyong mulu dibahas, Taeyong mulu. Padahal Taeyong adalah sosok figur yang berhasil, sedangkan si Keringet adalah orang yang gagal. Dalam boy, kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di bawah. Dari mana sih jelas. Oke lanjut. Jadi kita boleh nanya soal Asnawi kemarin ya? 아스나이 뭐 얘기. Yang mana? Yang soal kapten kemarin. 내 기억으로는 뭐 전혀 문제 없었고, 사실 아스나이, 제이, 키퍼 이름 뭐지? Macin. 마틴, 조르디 네 명이서 다 모여서 얘기했던 부분이고, 원래 주장이 아스나이였고, 그러다 보니까 우리가 다 모여서 아스나이가 경기를 뛰게 되면 제이가 당연히 아스나이가 주장을 해야 된다 그 얘기를 해서 아스나이가 주장을 맡았던 그 부분이고, 그거는 뭐 선수들하고 우리가 고참 선수들 다 모여서 의논했던 부분이기 때문에 전혀 그 부분에 대해서는 아스나이 얘기가 맞다고. Memang setahu Kosin juga tidak ada masalah apa-apa dan tidak ada masalah. Memang pernah kumpul bersama dengan Asnawi, Jay, Martin, Jordi berempat dan kita membicarakan memang ya kapten asli itu ya memang kapten utama itu ya Asnawi dan Jay pun ya pernah bicara
bahwa ya kalau Asna yang main ya Asna yang harus pakai ban kapten. Jadi memang Asna yang kapten utama waktu itu. Tidak benar yang ruang ganti itu. 전혀 뭐 Tidak ada. 1%도 없었다. 1% pun tidak ada. Tidak ada. Tapi Exco PSSI atau Ketum pernah ngasih minta penjelasan nggak sih apa yang terjadi di sini? 아니? Tidak ada sama sekali bertanya seperti itu. 뭐 일이 없었는데 무슨 이 말을 물어봐. Ya, tidak ada dinamika mau ditanya apa lagi. Jelas ya, jadi memang tidak ada apa-apa, tidak ada dinamika apapun ketika di ruang ganti ketika melawan Cina pada saat itu guys ya. Jadi entah ini si EXO ini mengada-ngada atau gimana nih, ini pelatih sendiri loh yang ngomong loh. Bahwasanya dia yang selalu pasti ya udah pasti mengikuti timnas ini kemanapun melawan negara manapun ya kan. Jadi memang tidak ada dinamika. Memang ban kapten itu secara sahnya memang kapten utamanya ya Asnawi. Jadi cadangannya itu kayak Jordi Amat, terus mungkin si Rizky Ridho ya. Tapi kapten utamanya tetap Asnawi. Oke lanjut. Nah ini komentarnya dari beberapa fans. Logika aja, pelatih, staf, pemain semua kompak, nggak ada masalah di ruang ganti, nggak ada masalah dinamikanya, semua bagus. Terus PSSI sendirian ngasih statement beda sendiri, pilih sendiri mana yang mau dipercaya. Kalau masalah ruang ganti nggak akan itu semua pemain ngucapin terima kasih, nggak akan. Verdong, Ragnar Ratmangun diwawancara ngomong semuanya bagus. Nah, bisa teman-teman ini sendiri dah nilai sendiri. Jadi mana yang benar? Oke lanjut. Kalau nggak ada masalah ruang ganti, pasti Nah, ini pernyataan Exco nih. kita nggak AS. segitu komposisinya lawan Cina. Bener ya? Nggak mungkin Jai Ijes diganti dari kapten. Kalau Jait Ses boleh saya interupsi bang? Ya. Setahu saya nih, Asnawi kan memang kapten utama bang. Memang dia masih statusnya kapten utama setahu saya. Enggak, udah ganti. Nah terus Jait Sesnya katanya yang ya udah si Asnawi aja yang kapten. Enggak, udah diganti sejak awal. Makanya Jai Ijes yang kapten kan. Itu perubahan. Tom Hai nggak main. Banyak terjadi. Dan kayak JJ kan, Bang Harpa kan banyak gaul sama JJ ya. Dia nggak pernah ngomongin federasi. Dia selalu ngomongin masalah pemain dengan pelatih. Sepertinya abang ada sedikit sentimen dengan pelatih sebelumnya STY. Ingin mengatakan ini loh yang bagus. Menurut saya sih kalau saya boleh memberikan masukan nih bang dengan segala hormat, kadang-kadang itu membuat jadi situasi agak kurang kondusif bang. Itu padahal kalau saya masih ingat bang, Saya nggak sentimen. ya sebagian orang, makanya pribadi saya Saya adalah orang terakhir di PSSI itu sama Pak Erik yang bukan minta STY mundur, termasuk terakhir. Ini ketemukan kan? Termasuk yang terakhir. Kalau sentimen sejak awal, sentimen nggak akan saya bantu dia naturalisasi. Ya dong, saya push loh sampai akhir. Terus dipush. Siapapun diminta kita cari gitu. Kiper Martin Paes pun kita cari gitu. Susah banget nih. Itu aja usaha terus kita supaya dapat dia. Karena kartu kalau tengah Martin Paes nggak ada, kita lawan Australia bobolnya berapa banyak bang? lawan Saudi ya pertama kali itu di debut ya. Iya. Jadi artinya usahanya nggak akan segila ini. Aku rasa orang yang berusaha untuk naturalisasi abang objektif lah. Paling gila siapa gitu. Iya. Untuk cari pemain yang berkualitas ya. Kalau nggak mau support dia, sentimen sama dia, gue lambat-lambatin aja bang. Ya bukannya itu juga bagian dari kerjasama bang ya dalam organisasi sebagai. Enggak, artinya kalau bisa dia akan kalau ada sentimen kan udah subjektif dia. Tapi karena objektif makanya dikerjakan habis-habisan. Gitu loh.
Ya, memang sih ada bener juga kalau misalkan masalah naturalisasi STY minta selalu diikutin ya kan. Tapi entahlah, gue juga jadi bingung kayak begini. Oke, lanjut aja ya. Ingat ya, ingat kawan-kawan ya. Nah, ingat katanya. Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain dengan lebih bagus tiap round. Bahkan tiap pertandingan bisa beda-beda. Lawan Vietnam pemainnya baru. Emang kita bisa menang lawan Vietnam kalau nggak tambah Tom Hai kemarin? Belum tentu loh. Wah, ngecilin Artinya, timnas lokal dia. Sintayong aja bertahap nih, ya kan? Sekarang aja kita tambah lagi nih pemainnya supaya Sintayong bisa terus nih, coachnya main terus. Coba pakai dengan timnas tahun lalu, mungkin nggak kita bisa lawan Australia atau lawan Arab Saudi? Belum tentu. Artinya berproses. Sekeren apapun cara mainnya Sintayong, kalau kualitas permainannya pemainnya nggak seperti sekarang, belum tentu. Ya guys, jadi gimana nih menurut teman-teman tentang statement Pak Arya yang dibantah langsung oleh pemain, yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Jadi ada dinamika ketika itu di ruang ganti ketika melawan Cina. Sebenarnya ini udah lama ya. Udah lama, jadi berita ini tuh udah set, mungkin udah basi kali ya. Makanya cuman ketika ada podcastnya di Pak Arya Sinulinga ini mengundang Bung Harpa, ini jadi rame nih. Jadi salah satu komentarnya itu ya pemain timnas sendiri, yaitu Asnawi. Jadi bahwa pernyataan Pak Arya Sinulinga ini itu tidak benar adanya, bahwasanya ban kapten itu memang kapten utamanya itu memang Asnawi Mangkualam. Jadi JJS itu kapten cadangan jatuhnya, dan yang lain dan seperti Tomaye dan Jody Amat. Ya guys, jadi memang tidak ada dinamika kalau menurut si Asnawi ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.